bahas tentang pria beristri, boleh nggak sih mencintai wanita lain gitu ya? Gak ada yang mau menghakimi loh, dan gak ada juga yang bisa menghakimi gue. Paham ya? Lo gak bisa menghakimi gue, gak bisa menilai gue, dan gue juga gak akan menghakimi lo di sini. Lo bisa baca di layar gue, di layar lo. Ya, jawaban gue, pria beristri sangat boleh mencintai wanita lain. Atau sebaliknya, wanita bersuami sangat boleh mencintai pria lain. Karena saya juga tidak bisa mengatakan kalau semua pernikahan yang dilakukan di gereja itu sudah pasti diberkati Tuhan. Karena faktanya tidak semua pernikahan di gereja itu diberkati Tuhan. Ditopang tangan pendeta tidak sama atau tidak selamanya tidak pasti juga diberkati Tuhan, ya. Jadi soal baik atau tidaknya saat menjalaninya itu ya waktu yang akan menjawabnya, gitu. Bagaimana kalau kebalikannya? Kalau dibalik gitu. Bagaimana kira-kira jika pria yang sudah beristri mencintai wanita lain dan menjalin hubungan dengan wanita lain? Karena gini, pertama gue gak terlalu suka sama orang yang terlalu mudah melabelisasi orang dengan pelakor ya, perebut laki orang atau perebut bini orang atau pebinor. Karena ya satu hubungan itu nggak akan mungkin terjadi kalau tidak ada aksi dan interaksi. Jodoh di tanganku. Nah, kenapa jodoh di tanganku? Saya jelaskan di sini. Karena memang kita sebagai orang Kristen ya, kita memiliki yang namanya free will. Ya, kehendak bebas. Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk memilih pasangan kita. Jadi jodoh itu seperti ini. Di sini ada Tuhan ya. Di sini ada Tuhan. Nah, Tuhan ini memiliki kita ya. Well, jadi sedikit ya, ini sebenarnya modus ajaran dia itu ke Bapak Simatupang dan ke suami orang lainnya. Artinya si laki-laki itu akan disugesti bahwa kalaupun sudah menikah, untuk jodoh, si laki-laki itu masih bisa lagi deketin A, B, C, dan D. Dan kemudian nanti kalau mana yang cocok, dia bisa memilih yang dari si perempuan-perempuan itu, lalu ceraikan istrinya. Nah, dalam arti kasar, dia itu mau si laki-laki itu, si Bapak Simatupang itu, yang suami orang itu, untuk menyeraikan istrinya dan ngawinin dia. Makanya saya bilang ini modusnya semua ke suami-suami orang dan ke pendeta-pendeta. Tapi kalau misalnya si laki-laki itu nggak mau, itu bakal dia murka dan bakal dia fitnah jelek-jelekan. Sudah ada contohnya, kasusnya. Nah, ini juga persis dengan polanya si Samuel Siaan, TTM-nya, tulang tapi mesranya. Jadi kalaupun misalnya sudah punya istri, dia tuh deketin ABCD, mungkin bisa 10 orang perempuan untuk dijadikan ban serep ya, atau simpanan. Nanti kalau misalnya entah terjadi sesuatu, misalnya nih cerai dengan istrinya, dia ini sudah ada pilihan gitu. Jadi yang satu ini dipertahankan dulu, simpan dulu misalnya yang 10 ini, diseleksi lagi. Nah, itu pola dia. Oke, kita. Nah, pasangan hidup itu seperti ini. Memang Tuhan mempunyai pilihan untuk kita. Tuhan mempunyai pilihan untuk kita yang Tuhan rencanakan, ditentukan untuk kita. Ini kita sebut dengan PH atau pasangan hidup. PH atau pasangan hidup ya. Oke, kalian sini paham ya. Tuhan menetapkan seorang untuk menjadi PH atau jodoh kita, pasangan hidup kita. Tetapi ini semua tergantung dengan kita. Apakah kita mau kemari atau mau kemari, mau kemari, mau kemari, mau kemari, mau kemari, mau kemari. Misalnya ini si A, ini si B, si C, si D, si E, si F, dan seterusnya. Paham ya sampai di sini? Ini bicara soal pilihan.
atau sebaliknya. Wanita bersuami sangat boleh mencintai pria lain. Ini Ibu Rita Wahyu pun ini jadi targetnya, dimodus-modusin. Semua polanya itu sama seperti yang dia buat sama saya dan juga sama Nanda Huta Gaul yang katanya kagum dengan buah pikiran kita lah, tulisan lah, dan lain-lain segala macam. Nah, dia pada saat Rudipan itu membela Ibu Rita Wahyu dari serangan lawan, dia itu seperti merasa cemburu, nggak senang, dan akhirnya dia itu muncul ke permukaan PTT, mencari muka di Facebook. Tetapi kalau misalnya kita mencurigai, dia selalu berdalih dengan alasan menghina fisik. Misalnya kita tanya mencurigai dengan si A, dia akan hina fisik si perempuan itu. Ya, cuman kami perempuan yang mengerti. Nah, begitupun ketika dia melakukan ke saya, makanya saya tidak senang dengan dia, ya, dengan cara yang seperti itu. Dia bilang ke orang lain, saya itu hitam, saya yang begini, segala macam, ya, untuk menunjukkan sama orang lain kalau saya ini jelek banget katanya. Biar dia tunjukkan sama orang lain bahwa saya itu mendekati dia gitu. Nah, begitu juga pada saat saya tanya, bagaimana dengan Ibu Rita Wahyu? Dia bilang apa? Itu sudah nenek-nenek, sudah peot katanya. Nah, itu selalu alasannya fisik, selalu dijadikan dalihan. Aku lempar kepada audiens untuk menilai. Nanti kalau misalnya saya subjektif kan, apa kalian mau anak-anak kalian ini diajar oleh pengajar-pengajar seperti ini? Suami-suami mau nggak istri kalian itu bergaul dengan orang-orang seperti ini? Makanya suami saya dulu tuh sangat benci sebenarnya saya itu bergaul dengan Sarah ini. Karena dia punya feeling yang kuat, dia punya intuisi yang kuat. Kalau orang hidupnya itu nggak neko-neko, maka vibrasi getarannya itu cepat merasakan. Kalau dalam dunia spiritualitas misalnya ya, itu pelajarannya, dan juga dalam fisika, energi itu nggak bisa berbohong. Kalau orang yang punya spiritual tinggi, rohnya bagus, dia akan peka. Pertama sekali melihat orang, bicara saja, mereka tuh akan peka. Mama saya ngeliat orang tahu ini pakai susuk atau enggak, ini berdukun atau enggak. Istri-istri, kalian mau suami kalian itu bergaul dengan orang-orang seperti ini? Banyak nanti rumah tangga yang hancur. Itu suara siapa yang barusan mengajar? Kan bukan suara dedemit. Berani berkata ya Detasia dengan logika dan juga data. Sebenarnya kalau dikonversikan pengajaran mereka ini, lakukan aja apa saja. Itu sama kayak Satanic Temple. Ya. Kenapa? Sampai mati berdosa, buat jahat pun sengaja, itu akan tetap diampuni. Kira-kira, kalau seandainya pengajar seperti ini berdiri, dengan track record yang satu pemain perempuan, yang satu pengajarnya begini, dan juga bergilir sama laki-laki, dan mereka mengajar, kira-kira apa yang terjadi? Saya tahu sepak terjang dua-duanya ini. Saya tahu sekali bejat-bejatnya mereka berdua ini tahu. Makanya orang-orang seperti ini nggak takut berbuat kejahatan. Untuk berdusta, berbohong, melempar narasi hoa itu udah sangat gampang sekali. Dalam dunia psikologi ini namanya patologi liar. Artinya berbohong itu seperti bernafas. Jadi kalau misalnya pun sudah ada data, misalnya ketahuan, mereka tuh bisa berdalih dan itu dapat aja memang alasannya. Karena udah seringnya berbohong, berdusta, jadi itu mengalir, dapat aja. Dan jadi suatu habit, kebiasaan. Hater itu selalu ada dua. Yang pertama, perempuan yang tidak mampu bersaing denganmu. Yang kedua itu laki-laki yang benci, yang mungkin tidak bisa mendapatkanmu. Atau yang pernah kalian tolak, yang pernah kalian tinggalkan, pernah kalian ogah-ogahin. Mau ini gede, pakai minyak bulus. Aku pedagang online yang jual semua produk wanita dulu. Pakai minyak bulus biar gede, biar bisa kasih testimoni sama perempuan lain. Kita itu punya orang atau partner yang kita bisa itu sharing pengajaran itu yang bagus ya. Nah, ada satu ini, kami tadi baru ngobrol-ngobrol. Namanya Daniel. Kami baru ngobrol-ngobrol tentang keselamatan ini ya. Tentang radikal-radikal kures ini. Sebenarnya yang benar tentang sekali selamat tetap selamat itu bagaimana?
milikilah circle yang memang benar-benar bagus pengajarannya. Kalian boleh tidak mendengar saya, tapi saya bisa rekomendasikan orang ya. Jangan pengajar-pengajar yang seperti ini. Nah, Samuel ini sangat benci kalau saya itu cenderung lebih ke orang lain. Samuel ini sangat benci kalau saya masuk konten, saya bisa berekspresi, saya bisa kompak di sana dengan misalnya pemilik konten kayak si Joshua Towu dengan si Indan dan lain-lain. Saya misalnya ada sharing atau mengajar, dia sangat benci. Dengan partner-partnerku dia semua sangat benci. Dengan siapapun laki-laki, itu tuh dia sangat benci, nggak suka. Saya nggak tahu ya berapa dibayar si Samuel ini ke si Sarah ini untuk ajaran-ajaran yang modus kayak gini. Saya nggak tahu berapa dibayar. Nah, Daniel ini juga salah satu dijadikan tameng oleh si Sarah ini. Dulu dalam kasus Joshua Towu katanya si Daniel ini keluar dari grup JT karena nggak suka sama JT. Seolah dia pengen cerita itu memvalidasi bahwa nih kan banyak yang nggak suka sama lo gitu ya. Padahal sebenarnya Daniel ini keluar dari grup itu karena memang grup itu sudah sepi, nggak ada masalah sama Joshua Towu gitu. Orang yang kayak gini, track record kayak Sarah ini masih mau dipercayai.